Oke, kita akan lanjut ke segmen video berikutnya, dan di segmen video kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mengimplementasikan Q dalam bahasa C. Oke, kita akan coba lihat dulu. Ini adalah header filenya q.h. Untuk keyword-keywordnya di sini saya kira kalian sudah familiar karena sudah beberapa kali kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang perlu saya tekankan mungkin di sini saja define nil, ini kita define -1, ini gunanya tadi jika kita memiliki Q 0, kosong ya, berarti kita set head dan tail-nya itu sama dengan nil atau -1 ini. Oke. Kemudian info type dan address-nya kita set di sini sebagai integer menggunakan type def. Berikutnya tipe bentukan di sini untuk container kita menggunakan alokasi memori dinamis sehingga kita gunakan pointer to info type. Kemudian kita catat juga head dan tail yang berupa address di sini adalah integer, dan juga kita catat maksimal elemen dari Q ini yang tipenya adalah integer juga. Oke, kemudian untuk selektor di sini kita menggunakan makro berparameter. Untuk detailnya seperti apa tadi juga sudah kita diskusikan di segmen video sebelumnya. Kalian bisa lihat saja di sini lagi lebih jelasnya. Kemudian untuk prototipe dari operasi-operasi yang ada di ADT ini ada isEmpty, isFull, number element, dan seterusnya di sini. Kalian juga bisa baca saja spesifikasinya di sini. Lebih detailnya nanti akan kita coba bahas satu persatu di beberapa halaman berikutnya. Ada juga NQ dan DQ. Oke, ini adalah di header filenya. Selanjutnya kita akan coba lihat realisasi dari operasi-operasi tersebut. Yang pertama adalah isEmpty. Oke, isEmpty ini seperti apa? Berarti kita bisa deteksi jika head-nya dia nunjuk di nil dan tail-nya juga menunjuk di nil. Oke, ya karena kita tidak memiliki elemen apa-apa sehingga head dan tail-nya kita tunjukkan ke nil. Selanjutnya untuk isFull, kita bisa deteksi dengan mengecek apakah head-nya itu di 0 dan tail-nya itu ada di indeks maksimal. Di mana indeks maksimal itu berarti adalah di maksimal elemen dari Q -1. Oke, saya kira ini cukup jelas. Berikutnya untuk jumlah elemen, kita bisa hitung seperti ini. Tail Q dikurangi head plus 1. Saya kira cukup jelas ya. Misalnya saya punya seperti ini. Adanya di sini dan di sini. Ini 0, 1, 2, 3. Ini head, ini tail. Berarti tail dikurangi head, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ditambah 1 sama dengan 2. Dia jumlah elemennya adalah 2. Oke, saya kira ini cukup jelas. Berikutnya untuk read empty di sini. Ini adalah konstruktor dari Q kita. Kita akan mencoba untuk meminta alokasi memori, oke, sejumlah maksimal dari parameter di sini. Oke, ini ada dua kondisi di mana kita masih memiliki memori sehingga alokasi memorinya berhasil, atau memorinya sudah penuh sehingga alokasi memorinya gagal dan akan mereturn null ya. Sehingga di sini kita bisa deteksi. Jika tidak sama dengan 0, berarti ini berhasil dan kita akan set maksimal elemennya sama dengan max, dan kita set head dan tail-nya sama dengan nil di sini. Oke, jika yang lainnya alokasinya gagal, berarti ya kita set maksimal elemen yang bisa kita gunakan adalah 0 karena kita tidak berhasil untuk meminta alokasi memori. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat dealokasi. Saya kira ini sederhana, berarti ya kita set maksimal elemennya sama dengan 0 dan kita freekan memori yang sudah dipesan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat NQ. Oke, di sini saya pikir ini sangat menarik. Kita akan coba lihat di NQ ini ada dua kasus ya, yaitu adalah kasus kosong dan kasus tidak kosong. Kita akan lihat dulu kasus khusus, yaitu kasus kosong. Jika kasus kosong berarti setelah kita NQ, kita sisipkan 1, berarti head-nya dia nunjuk di 0 ya. Dan 0 ini nanti yang akan kita isikan, misalnya X di sini, infotail di sini. Oke, kemudian untuk kasus tidak kosong, ini ada dua kasus.
yaitu adalah penuh semu. Penuh semu itu adalah ininya penuh, tapi sebenarnya sini kosong. Berarti nanti kita harus geser ini ke sini. Oke, yang kasus kedua adalah ya dia penuhnya di kiri di sini ya. Sini kosong, sehingga kita bisa langsung insert saja di sini. Oke, kita bahas dulu untuk yang kasus penuh semu. Kita deteksi dulu dengan cara tailnya dia ada di indeks maksimal. Ini ya, tailnya dia di indeks maksimal. Berarti adalah di maksimal elemen -1. Nah, kita akan coba geser satu persatu. Oke, ini head yang sekarang di sini. Kita geser ke 0. Ini ya, 0. Ini head yang sekarang kita geser. Kemudian kita increment satu-satu. Ini kita geser ke sini kemudian. Selanjutnya ini ke sini. Ini ke sini dan seterusnya sampai while loop-nya ini yang kita geser ini sampai di indeks maksimal. Berarti terakhir adalah ini ke sini ya. Oke. Di kasus ini berarti kita akan memiliki seperti ini ya. Z, A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita set head-nya di sini. Oke. Kemudian tail-nya kita set di sini. Oke, ini kita update tadi. Ini ya. Tail-nya kita set di sini dan head-nya kita set di kosong. Dengan cara tadi, number elemen dikurangi 1 untuk tail-nya. Nah, kemudian untuk penyisipannya antara kasus kosong dan kasus tadi tidak kosong. Oke, ini sama-sama menggunakan line of code di sini. Berarti ya kita tinggal tail plus yang di sini berarti tinggal tailnya kita geser 1 di sini, kemudian info tailnya kita isikan X misalnya. Untuk kasus kosong tadi kan berarti tailnya itu -1 ya. Di plus dia juga akan menunjuk ke 0 dan di sini di tailnya kita isi info tailnya adalah nilai dari X di sini. Oke, saya kira seperti itu cukup jelas untuk NQ di sini. Selanjutnya kita akan coba lihat DQ di sini, di mana prosesnya adalah menghapus X pada Q dengan urutan FIFO. Q tidak mungkin kosong di sini ya, prekondisinya. Dan nilai X akan kita set nilainya head yang akan kita hapus dan headnya bergeser ke kanan. Berarti di sini X kita set sebagai info head dan kemudian headnya akan kita geser ke kanan. Oke, ini ada dua kasus ya. Jika hanya ada satu elemen di mana head dan tail itu menunjuk ke elemen yang sama, contohnya misalnya satu elemen ini berarti tailnya juga di sini. Oke, berarti kita set head dan tailnya menjadi nil karena ya sudah kita DQ dari 1 kita DQ menjadi 0. Kemudian jika elemennya lebih dari 1 gitu ya, contohnya di sini, ya udah berarti headnya tinggal kita geser ke kanan 1 di sini. Oke. Jadi seperti itu tadi kira-kira bagaimana kita bisa mengimplementasikan ADTQ dari alternatif 2 ini di dalam bahasa C. Oke, berikutnya agar kalian lebih terbiasa bermain dengan ADTQ ini, khususnya dalam notasi algoritmik sudah disiapkan beberapa latihan. Ada soal 1, kemudian ada soal 2 dan seterusnya. Kalian bisa download di website kuliah. Oke, selamat berlatih dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.